Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penciptaan tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Satrio Wibowo. Saya dari kelas Tadris Fisika 6C. Langsung saja kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu adalah penciptaan tumbuhan dalam pandangan sains dan Al-Quran. Air. Nah, air itu merupakan salah satu unsur paling penting dalam kehidupan makhluk hidup. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah terlebih dahulu menciptakan air. Jadi setelah Allah itu membentuk langit dan bumi itu, Allah tidak serta-merta langsung menciptakan tumbuhan. Itu ada proses di mana tersurat dalam surah Abasa ayat ke-24 sampai 32 yang berbunyi, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, dan rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Nah, dari surat Abasa ayat 24 sampai 32 ini, itu kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa setelah Allah itu menciptakan langit dan bumi itu, dia itu mencurahkan air dari langit atau hujan. Kemudian atau Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu tumbuhlah biji-bijian di bumi itu. Salah satu ciri dari tumbuhan dan organisme lainnya itu merupakan tumbuh dan berkembang. Nah, seperti manusia, tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dalam tumbuhan itu, pertumbuhan merupakan suatu peristiwa perubahan secara biologi pada makhluk hidup dengan bertambahnya ukuran. Nah, jadi kalau tumbuhan itu tumbuh dengan cara lebih besar ataupun lebih tinggi. Nah, sedangkan perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan organisme. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu terletak pada hal yang diamati, di mana pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diamati, dan perkembangan itu bersifat irreversible atau tidak dapat diamati. Saya jelaskan lagi, untuk pertumbuhan ini itu merupakan suatu perubahan atau suatu peristiwa perubahan secara biologi pada makhluk hidup dengan bertambahnya ukuran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tumbuhan itu memiliki beberapa fase-fase dalam pertumbuhannya. Nah, jika kita merujuk pada ilmu biologi, maka fase awal tumbuhan itu merupakan fase perkecambahan. Nah, pada fase ini substansi perkecambahan dalam benih mulai aktif yang disebabkan karena imbibisi. Nah, imbibisi itu adalah masuknya air ke dalam biji. Selanjutnya dilanjut dengan tahap perkecambahan, yaitu munculnya planutula atau disebut tanaman kecil. Nah, fase selanjutnya itu adalah maka tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Nah, proses ini biasa disebut dengan pertumbuhan primer dan sekunder yang dibedakan tempat pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, selain tumbuh tanaman juga berkembang menjadi tanaman dewasa. Nah, kedewasaan tanaman ini tidaklah sama seperti kedewasaan yang dimiliki oleh manusia, di mana manusia itu kan memiliki akal. Nah, sedangkan tanaman itu tidak. Nah, kedewasaan tanaman ini lebih merujuk pada istilah dari jumlah perubahan sel, jaringan, organ atau organisme untuk menuju suatu fungsi khusus menjadi dewasa. Dalam kasus tanaman atau tumbuhan, dalam kasus ini perkembangan menjadi salah satu contohnya dapat dilihat dari sel-sel tumbuhan. Nah, contohnya itu adalah sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem yang mengalami diferensiasi membentuk jaringan pengangkut. Nah, untuk ini mungkin akan dibahas di ilmu biologi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah nutrisi dan air. Yang kedua, cahaya.
yang ketiga oksigen, yang keempat suhu udara, yang kelima itu kelembaban, dan yang keenam itu hormon. Itu. Nah, seperti manusia itu tumbuhan juga bereproduksi. Nah, dalam ilmu botani itu ada dua cara untuk pertumbuhan dalam melakukan reproduksi, yaitu adalah dengan cara reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Untuk reproduksi seksual ini adalah reproduksi yang terjadi karena pemeleburan sel gamet jantan yang diwakili dengan benang sari dan sel gamet betina yang diwakili dengan putik. Reproduksi seksual akan menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya, sedangkan reproduksi aseksual itu adalah reproduksi yang terjadi tanpa adanya pertemuan atau peleburan sel gamet tersebut. Jadi kalau pertumbuhan reproduksi secara seksual ini lebih ke alamiah, dan jika tumbuhan mengalami reproduksi secara aseksual itu lebih ke memerlukan bantuan dari manusia. Nah, salah satu contoh dari pertumbuhan aseksual itu adalah proses cangkok pada tumbuhan, dan masih banyak lagi. Jika kita lihat lagi dalam Al-Quran, proses reproduksi tumbuhan yang bermacam-macam mengindikasikan bahwa tumbuhan juga melakukan perkawinan. Nah, seperti yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 36. Dalam ayat ini itu disebutkan bahwa tumbuhan itu mengindikasikan bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasang dan pasti memiliki pasangannya masing-masing. Dan jika dalam kasus tumbuhan itu perkawinannya itu bisa disebut dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu akan terjadi jika adanya perpindahan dari butir serbuk sari dan benang sari ke putik suatu bunga. Nah, penyerbukan ini terjadi dengan bantuan angin. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah fisiologi tumbuhan menurut Al-Quran. Salah satu fenomena yang unik dari tumbuhan itu adalah proses-proses kerja yang terjadi dalam tubuh tumbuhan. Dalam ilmu sains, ilmu yang mempelajari gejala atau proses hidup yang terjadi dalam tubuh tumbuhan itu dinamakan dengan ilmu fisiologi. Nah, tumbuhan itu memerlukan air dalam menjalankan setiap kehidupannya dan tidak pernah lepas dari adanya air. Jadi air yang diserap oleh tumbuhan itu akan diserap oleh akar dan akan didistribusikan ke seluruh penjuru tanaman, sehingga dapat diolah menjadi berbagai macam zat untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan tersebut. Ribuan macam reaksi berlangsung dalam setiap tumbuhan, mulai dari mengubah molekul air, garam, mineral, dan gas yang diperoleh dari lingkungan menjadi bentuk jaringan yang terorganisasi serta berbagai macam organ tumbuhan. Jadi dalam tumbuhan itu juga terjadi proses-proses ilmiah yang bermacam-macam seperti itu. Nah, hal ini itu menunjukkan keteraturan ciptaan yang Allah ciptakan, mulai dari tumbuhan dan juga alam semesta ini yang diciptakan secara teratur. Selanjutnya saya akan membahas keistimewaan tumbuhan dalam Al-Quran. Tumbuhan itu memiliki nilai yang tinggi dalam Al-Quran. Tumbuhan dan bagiannya banyak disebutkan di dalam Al-Quran sebagai tamsil atau perumpamaan di dalam Al-Quran. Selain itu, selain tumbuhan, perumpamaan tersebut juga memakai subjek lain yang beragam seperti hewan, fenomena alam dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu sering banget itu memakai istilah-istilah atau perumpamaan, dan salah satunya perumpamaan itu menggunakan tumbuhan sebagai subjeknya. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda bahwasanya orang yang beriman itu diibaratkan sebagai pohon kurma. Nah, sesungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini ibarat seorang muslim. Nah, sebutkan pohon apakah itu? Lalu para sahabat menerka pohon itu adalah spesies pohon yang hidup di lembah-lembah. Abdullah bin Umar berkata, lalu terbesit dalam pikiranku bahwa pohon itu adalah pohon kurma, namun aku malu untuk mengatakannya. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu. Lalu beliau menjawab, itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat
Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Nah, hadis tersebut itu mengandung sebuah pesan bahwa iman seorang muslim itu diibaratkan sebagai pohon kurma. Jika kita cocokkan dengan keadaan aslinya, pohon kurma itu memiliki karakteristik yang unik. Nah, karakteristik pohon kurma ini hanya dapat tumbuh di lingkungan tertentu dan bisa berbuah di lingkungan tertentu. Nah, pohon ini memiliki habitat khusus. Keunikan pohon kurma ini jika kita ibaratkan dengan iman, maka akan mengandung kesesuaian. Nah, iman hanya dapat tumbuh dan mengakar di hati orang-orang yang Allah karuniai hidayah dan kelapangan dada dalam menerimanya. Itu. Nah, keunikan lainnya itu pohon kurma adalah daunnya yang tidak pernah gugur. Nah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya pemisalan seorang mukmin bagikan pohon yang tidak pernah gugur daunnya atau satu helai pun. Tahukah kalian pohon apakah itu? Lalu para sahabat menjawab tidak. Lalu beliau berkata, itu adalah pohon kurma. Nah, pohon kurma tidak pernah gugur daunnya dan seorang muslim mukmin tidak pernah gugur doanya. Nah, seperti itu. Ini juga merupakan salah satu kutipan yang saya suka. Jadi, senjata utama dari seorang muslim itu kan doa. Nah, jika kita mau berdoa dan berusaha tentunya, itu insya Allah akan terwujud. Jika saja kita yakin dan percaya bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah, dan juga yang terakhir itu adalah konsisten dengan doanya. Mungkin itu saja presentasi atau sedikit uraian dari bahasan saya mengenai penciptaan tumbuhan. Oke, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.